Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Gani Rosid Biantoro dengan NIM akhir 155 dari kelas 2025D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul Kondisi Kantor Pasifik Rezeki sebagai bentuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah Administrasi Perkantoran. Gambaran umum kantor. Kantor yang saya observasi adalah kantor perusahaan Pasifik Rezeki yang berlokasi di Jalan Manyarkertoharjo 5, nomor 55, Kota Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan tersebut bergerak di bidang barang dan jasa dengan jumlah pegawai sebanyak 11 orang. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang perusahaan tersebut. Perusahaan Pasifik Rezeki Surabaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang barang dan jasa, khususnya otomasi kantor seperti PABX, faksimil, sistem PA, dan keamanan sistem seperti sistem CCTV, akses kartu, dan lain-lain. Kondisi kantor. Yang pertama, kondisi ruang kerja. Kondisi fisik ruang kerja cukup baik tetapi kurang memperhatikan kebersihan dan kenyamanan. Yang kedua, tata letak meja dan arsip. Meja ditempatkan secara acak dengan jarak terlalu dekat, sedangkan arsip masih ditempatkan dalam rak yang berada di atas meja. Yang ketiga, kondisi pelayanan. Ruang pelayanan berada di depan pintu masuk, memiliki alur sistematis dan mudah dipahami. Yang keempat, kebersihan dan kenyamanan. Lantai bersih, tetapi terdapat barang yang kurang rapi, pencahayaan yang cukup terang, setiap ruang ber-AC, meja yang cukup luas. Sistem kerja dan pelayanan. Alur kerja pegawai. Yang pertama, menerima tugas atau permintaan. Pelanggan mengajukan kebutuhan seperti pembelian perangkat, contohnya CCTV, PABX, atau permintaan instalasi dan layanan teknis. Yang kedua, pencatatan oleh pegawai administrasi. Administrasi atau marketing mencatat permintaan, kemudian menganalisis spesifikasi kebutuhan pelanggan, jenis produk, lokasi pemasangan, dan anggaran. Yang ketiga, koordinasi internal. Permintaan diteruskan ke bagian terkait seperti tim penjualan, tim teknis, bagian gudang. Penawaran dan persetujuan. Perusahaan menyusun penawaran harga. Setelah disetujui pelanggan, proses dilanjut ke tahap pelaksanaan. Pengadaan dan persiapan barang dan atau jasa. Bagian gudang menyiapkan produk, sedangkan tim teknis mempersiapkan alat dan jadwal kerja. Pelaksanaan penjualan atau instalasi. Jika barang, dilakukan pengiriman ke pelanggan. Jika jasa, teknis melakukan instalasi atau perbaikan sistem di lokasi. Selanjutnya, pengawasan dan quality control. Melakukan pengecekan atau memastikan produk atau jasa berfungsi dengan baik sesuai standar. Serah terima atau administrasi. Hasil pekerjaan diserahkan kepada pelanggan, disertai dokumen seperti invoice, laporan pekerjaan, dan garansi. Proses pelayanan. Yang pertama, penerimaan pelanggan. Perusahaan menerima pelanggan melalui datang langsung, telepon, atau media digital. Yang kedua, identifikasi kebutuhan pelanggan. Pegawai menggali informasi terkait kebutuhan, tujuan, spesifikasi yang diinginkan pelanggan. Menyusun penawaran. Perusahaan membuat proposal berisi rincian layanan atau barang, biaya, waktu pengerjaan, dan syarat kerja. Persetujuan. Pelanggan menyetujui penawaran yang diberikan, biasanya ditandai dengan kesepakatan atau kontrak kerja. Melaksanakan permintaan pelanggan. Perusahaan mulai mengerjakan pesanan sesuai kesepakatan, baik berupa jasa maupun penyediaan barang. Penyerahan barang atau hasil jasa. Hasil pekerjaan atau barang diserahkan kepada pelanggan, disertai pengecekan dan konfirmasi kepuasan. Penggunaan teknologi. Perusahaan sudah memanfaatkan sistem komunikasi dan jaringan untuk koordinasi internal dan eksternal. Penggunaan sistem keamanan seperti CCTV, serta penerapan sistem informasi administrasi berbasis komputer untuk pengelolaan data dan arsip secara digital. Selain itu, teknologi juga dimanfaatkan dalam kegiatan penjualan dan distribusi melalui media online, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien, cepat, terintegrasi, sejalan dengan konsep administrasi perkantoran modern. Analisis permasalahan. Yang pertama, barang-barang yang tidak berkaitan dengan pekerjaan seperti sampah plastik, kardus kosong berada di area kerja, yang membuat tempat kerja pegawai penuh dan sedikit ruang untuk bergerak. Yang kedua, dokumen menumpuk di atas meja tanpa kategorisasi yang jelas, meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan dokumen.
4. Penggunaan kabel yang berantakan dan penempatan peralatan elektronik seperti komputer dan mesin absen yang kurang estetis, menyebabkan kecelakaan di ruang kerja dan membuat ruang kerja terlihat berantakan. Yang keempat, penumpukan kardus di lorong jalan, menghambat pergerakan pegawai dan membuat pelanggan tidak nyaman. Untuk solusi aplikatif dari permasalahan tersebut, yang pertama, wajibkan setiap pegawai merapikan meja kerja sebelum pulang. Barang-barang pribadi atau sampah harus dibuang pada tempatnya. Yang kedua, gunakan lemari arsip atau filing cabinet atau rak ordner vertikal untuk menyimpan dokumen, atau mulai memindai dokumen fisik ke dalam bentuk PDF dan menyimpan di cloud storage atau server kantor. Yang ketiga, gunakan pengikat kabel atau kabel tis atau kontak pelindung kabel agar kabel-kabel komputer di belakang meja tidak menguntai dan membahayakan keselamatan. Yang keempat, pisahkan dengan tegas antara zona pelayanan, zona kerja, dan zona penyimpanan gudang. Berikut dokumentasi dari observasi yang saya lakukan. Kesimpulan, kondisi umum kantor menunjukkan potensi operasional yang baik, namun sangat terhambat oleh tata kelola ruang dan arsip yang tidak rapi. Masalah utama terletak pada manajemen ruang dan penumpukan dokumen fisik yang mengganggu efisiensi kerja. Perbaikan yang paling mendesak adalah penataan ulang tata letak dan pengorganisasian arsip ke dalam penyimpanan yang lebih terstandarisasi untuk menciptakan lingkungan yang kerja yang lebih produktif dan nyaman bagi pelanggan. Pembelajaran dari observasi di Pasifik Rezeki menunjukkan bahwa penataan ruang, sistem pengarsipan, dan penggunaan teknologi sangat berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan kualitas pelayanan. Ketidakteraturan ruang dan arsip dapat menghambat produktivitas serta menurunkan citra perusahaan, sehingga penerapan prinsip 5R dan digitalisasi menjadi penting untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.